Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Listi Felisa dengan nomor 109. Saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul manajemen investasi dalam digital UMKM daerah tadi pada pelaku usaha pasar di Kabupaten saya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. UMKM merupakan sektor krusial dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 10% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 77% tenaga kerja. Namun, di tengah pentingnya peran UMKM, masih banyak pelaku usaha di daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti saya, yang menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Salah satu contohnya adalah CV Ocean Water, sebuah usaha lokal yang bergerak di bidang distribusi air minum dalam kemasan air mineral seperti air minum yang dikemas dalam wadah plastik kecil dan air galon. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada pelaku UMKM Ocean Water pada saat ini. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses transformasi digital pada UMKM daerah, khususnya pada Ocean Water di Kabupaten Selayar. Yang ketiga, apa manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi digital terhadap efisiensi operasional dan peningkatan daya UMKM. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian pertama yaitu mengidentifikasi kondisi existing pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM Ocean Water di Kabupaten Selayar. Tujuan kedua, menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam proses transformasi digital. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berkelanjutan terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem digital pada berbasis lokal. Baik, selanjutnya visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan air minum dalam kemasan yang berstandar nasional, unggul, higienis, dan sehat. Kemudian misi perusahaan yang pertama meningkatkan produk yang begitu sehat dan berkualitas, yang kedua memberikan pelayanan terbaik bagi distributor dan mitra, yang ketiga meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, yang keempat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, yang kelima membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Ada akses langsung ke sumber daya lokal, air bersih, laut bersih, memberikan keunggulan produk yang autentik dan ramah lingkungan. Yang kedua, komitmen pelaku usaha terhadap transformasi digital, adanya kesadaran pentingnya ICTI dalam pengembangan usaha. Selanjutnya, kelemahan. Keterbatasan infrastruktur TI di wilayah Selayar adalah akses internet, perangkat keras, dan tenaga ahli TI masih minim. Yang kedua, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan dasar dalam teknologi. Selanjutnya itu ada peluang. Pertama itu program pemerintah mendukung digital UMKM seperti program digitalisasi UMKM oleh Kemenkop, UKM, dan Kominfo. Yang kedua itu pasar e-commerce yang terus tumbuh menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pasar termasuk keluar daerah. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama itu ada persaingan dari produk jenis yang sudah go digital, produk lain yang sudah hadir di marketplace nasional atau internasional. Yang kedua itu perubahan kebijakan pemerintah soal UMKM atau digitalisasi seperti bisa berdampak pada regulasi pajak, sertifikasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah struktur organisasi dan tim manajerial. Selanjutnya itu model bisnis dan layanan TI. Model bisnis dan layanan TI Sisi Ocean Water berfokus pada integrasi antara produk fisik berupa air minum dalam kemasan dan layanan digital untuk mempercepat serta mempermudah proses distribusi. Layanan TI yang ditawarkan meliputi sistem pemesanan online berbasis aplikasi atau website yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan air secara digital dan menjadwalkan pengiriman ke lokasi masing-masing. Selanjutnya ada kebutuhan teknologi. Yang pertama itu kebutuhan hardware. CV Ocean Water memerlukan perangkat keras yang mendukung operasional harian dan integrasi teknologi digital.
Perangkat yang dibutuhkan antara lain komputer atau laptop untuk manajemen dan administrasi smartphone untuk kurir dan staf distribusi. Selanjutnya, kebutuhan software. Software menjadi inti dari layanan TI yang ditawarkan. Sistem yang dibutuhkan mencakup aplikasi pemesanan online, mobile, dan atau web based untuk pelanggan. Terus selanjutnya itu ada kebutuhan jaringan. Infrastruktur jaringan yang stabil sangat penting. TV oscillator membutuhkan koneksi internet breadboard, fiber atau wireless di kantor pusat, dan dukungan jaringan seluler 4G untuk kurir atau staf lapangan. Selanjutnya itu kebutuhan keamanan. Keamanan data pelanggan transaksi harus menjadi prioritas langkah yang diperlukan meliputi antivirus dan firewall. Untuk perangkat kantor, enkripsi data pada aplikasi pemesanan. Berikut merupakan manajemen proyek dan tahapan implementasi. Ini adalah timeline pengembangan. Selanjutnya, metodologi. Metodologi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan metode pengembangan sistem berbasis model waterfall. Model waterfall dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM seperti yang memerlukan proses digitalisasi yang stabil dan mudah diimplementasikan. Dengan menggunakan metode waterfall, proses transformasi digital pada UMKM dapat berjalan dengan lebih terarah, minim risiko perubahan mendadak, dan sesuai dengan kondisi kemampuan di daerah. Metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam setiap tahap pengembangan sistem, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis risiko dan mitigasi. Yang pertama itu revolusi pendidikan secara digital dan dalam waktu cepatnya. Yang kedua, akibat dari revolusi pendidikan dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, penerapan teknologi terbaru dalam bidang pendidikan. Selanjutnya itu analisis dan risiko dalam mitigasi. Bagian pertama adalah risiko teknis. Risiko ini mencakup terjadinya bug, error sistem atau gangguan layanan hosting. Mengantisipasi hal ini dilakukan pengujian sistem testing. Yang kedua, risiko sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman digital dari pelaku UMKM dapat menghambat penggunaan sistem secara optimal. Ketiga, risiko keuangan. UMKM sering menghadapi keterbatasan anggaran dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistem lebih lanjut. Yang keempat itu ada risiko hukum dan regulasi. Potensi pelanggaran terhadap regulasi seperti perlindungan dan pelanggan, peraturan perpajakan digital perlu diwaspadai. Selanjutnya, penutup. Proposal ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam merancang strategi pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi UMKM di daerah, khususnya dalam konteks bisnis oscillator. Dengan pendekatan yang sistematis, inovatif, dan partisipatif, transformasi digital UMKM tidak hanya akan mendorong ekonomi lokal, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan daerah berbasis. Terima kasih.